Pernah nggak sih kamu tiba-tiba lupa naruh kunci di mana atau lupa apa yang mau kamu bilang? Di video kali ini kita bakal bahas kenapa sih orang sering mudah lupa. So, stay tune terus di Meaning Power. Pertama-tama, sebelum kita ngebahas kenapa kita sering lupa, kita perlu ngerti dulu nih tentang memori atau ingatan dalam dunia psikologi. Memori itu, atau dalam bahasa sehari-hari disebut ingatan, adalah kemampuan otak kita buat menyimpan, mempertahankan, dan mengingat informasi. Proses memori ini bisa kita bagi jadi 3 tahap utama. Pertama, ada encoding. Di tahap ini, informasi yang kita dapat dari pengalaman sehari-hari atau dari hal-hal yang kita pelajari diubah jadi bentuk yang bisa disimpan di otak kita. Misalnya, kalau lu ketemu orang baru dan belajar namanya, otak kamu sedang ngoding informasi itu biar bisa disimpan. Kedua, ada yang namanya storage. Ini tahap di mana informasi yang udah di-encode tadi disimpan di otak kita. Ada yang disimpan di memori jangka pendek, ada juga yang masuk ke memori jangka panjang. Nah, kalau kita nggak sering akses atau gunakan informasi itu, bisa aja informasi itu terlupakan. Terakhir, ada recall. Ini adalah proses di mana kita mencoba mengakses kembali informasi yang udah disimpan tadi. Contohnya, lu lagi coba inget nama orang yang baru lu temui kemarin. Disinilah proses recall bekerja. Tapi, kalau proses ini terganggu atau informasi yang lu coba inget nggak berhasil disimpan dengan baik, lu bisa aja lupa. Kalian mikir gimana cara otak kita nyimpen semua informasi yang kita dapat setiap hari? Dari inget nomor telepon sampai skill kayak ngeride sepeda. Semuanya tersimpan dalam yang namanya memori. Pertama, ada yang namanya memori sensorik. Ini tuh kayak memori dasar banget, dimana semua informasi dari panca indera kita ditangkap. Contohnya, bayangin pas kamu nutup mata dan masih bisa lihat sisa-sisa bayangan dari apa yang tadi kamu lihat. Itu adalah memori sensorik. Cepet banget dan cuma sebentar, tapi penting banget buat nangkep semua detail dari dunia sekitar kita. Next up, kita punya memori jangka pendek atau short term memory. Ini memori yang nyimpen info buat sementara waktu. Misalnya, kamu baru aja dengar nomor telepon dan kamu inget selama beberapa detik aja sebelum akhirnya hilang dari pikiranmu. Kapasitasnya kecil guys, cuma bisa nyimpen sekitar 7 item dalam satu waktu. Jadi, kalau kamu lupa nomor telepon yang baru aja kamu denger, ya wajar aja. Lanjut ke yang lebih serius, ada memori jangka panjang atau long term memory. Ini nih yang nyimpen semua informasi yang lebih permanen, kayak memori masa kecil, skill yang udah dipelajarin, atau pengetahuan umum. Kapasitasnya besar banget dan bisa bertahan dalam waktu yang lama. Ini yang bikin kamu bisa inget nama teman TK kamu walaupun udah lama banget nggak ketemu. Terus ada yang namanya memori deklaratif yang ngurusin fakta-fakta dan kejadian. Di sini ada 2 subkategori. Memori episodik yang nyimpen ingatan tentang peristiwa pribadi, dan memori semantik yang nyimpen pengetahuan umum. Jadi, pas kamu inget gimana serunya acara ulang tahun kamu waktu kecil, atau pas kamu tahu bahwa Jakarta adalah ibu kota Indonesia, itu semua kerjaannya memori deklaratif. Terakhir, ada memori prosedural yang berhubungan sama keterampilan dan kebiasaan. Ini tuh memori yang bikin kamu bisa ngendarain sepeda atau ngetik tanpa perlu mikir lagi. Udah otomatis aja, karena otak kamu udah nyimpen info ini dengan sangat baik. Jadi, meskipun kamu lama nggak naik sepeda, begitu kamu naik lagi, otak kamu langsung inget cara ngendarainnya. Sekarang kita bahas kenapa sih kita sering banget lupa. Ada beberapa alasan kenapa hal ini terjadi, dan semuanya berkaitan sama cara kerja otak kita. Pertama, ada yang namanya decay theory. Teori ini bilang kalau ingatan bisa hilang seiring waktu, terutama kalau ingatan itu nggak sering diakses atau diulang. Misalnya, lu mungkin lupa pelajaran yang lu dapat di sekolah bertahun-tahun yang lalu karena lu jarang pakai informasi itu lagi. Kedua,
ada interference theory. Ini terjadi ketika ingatan baru bertabrakan dengan ingatan lama, atau sebaliknya. Misalnya, lu belajar 2 bahasa asing secara bersamaan, dan kata-kata dari satu bahasa bisa campur aduk dengan kata-kata dari bahasa lain di otak lu. Ketiga, retrieval failure. Ini terjadi ketika kita nggak bisa mengingat sesuatu karena otak kita kesulitan mengakses informasi itu. Biasanya terjadi saat kita lagi stres, panik, atau nggak fokus. Misalnya, lu lagi di ujian dan tiba-tiba blank, padahal lu yakin banget udah belajar hal itu. Dan yang terakhir, ada yang disebut motivated forgetting. Kadang, kita secara nggak sadar memilih untuk melupakan hal-hal yang nggak nyaman atau menyakitkan. Ini semacam mekanisme pertahanan diri otak kita buat ngelindungin kita dari stres atau trauma. Di zaman sekarang, ada banyak banget contoh kejadian yang bikin kita sadar kalau kita sering banget lupa. Contohnya, misalnya, pernah nggak sih kalian lupa password medsos kalian sendiri? Atau mungkin lagi buru-buru keluar rumah, terus baru inget kalau lu lupa bawa HP atau dompet? Pernah juga kan, udah masuk mobil, siap berangkat, ternyata kunci mobil ketinggalan di meja. Ini semua contoh-contoh kecil gimana otak kita sering enggak mengingat hal-hal yang penting. Tapi yang menarik nih, kita sering lebih mudah mengingat kejadian buruk dari masa kecil. Kenapa? Ini karena emosi yang kuat, terutama yang negatif, bisa bikin informasi tersebut lebih kuat tersimpan dalam memori kita. Otak kita cenderung ingin melabeli kejadian buruk sebagai sesuatu yang penting buat diingat, biar kita bisa belajar dari pengalaman itu. Tapi di sisi lain, ini juga bisa bikin kita lebih gampang lupa sama momen-momen kecil yang sebenarnya positif. Nah, semua contoh ini bukan cuma soal otak kita yang malas kerja, tapi lebih karena berbagai faktor yang terjadi di sekitar kita. Misalnya, kita sering banget teralihkan sama notifikasi HP, media sosial, atau multitasking. Otak kita jadi kewalahan dan akhirnya informasi yang seharusnya tersimpan dengan baik malah kelewatan. Misalnya lagi, kamu mungkin lupa nama seseorang yang baru kenalan karena pas kenalan itu, lu lebih fokus ke hal lain, kayak mikirin apa yang mau lu omongin selanjutnya, atau malah sibuk ngecek HP. Tenang aja guys, lupa itu bukan hal yang nggak bisa diatasi. Ada beberapa tips sederhana yang bisa lo lakuin buat ngurangin kebiasaan lupa ini. Pertama, fokus ke satu hal pada satu waktu. Jangan multitasking terlalu banyak, karena otak kita bisa overload. Kalau lo fokus ke satu hal, otak lo bisa lebih efektif buat menyimpan informasi itu. Kedua, istirahat yang cukup. Tidur yang cukup itu penting banget buat kesehatan otak. Saat kita tidur, otak kita sebenarnya lagi bekerja buat memproses dan menyimpan informasi yang kita dapat sepanjang hari. Ketiga, buat catatan atau reminder. Gunakan teknologi seperti aplikasi notes atau alarm di HP, kamu buat ingetin hal-hal penting. Jangan cuma andalkan ingatan, karena kadang otak kita butuh bantuan sedikit. Keempat, ulang informasi penting. Kalau ada sesuatu yang perlu diingat, pastikan lu sering mengulangnya atau menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, coba sebut nama orang yang baru kamu kenal beberapa kali dalam percakapan biar lebih melekat di ingatan. Ingat guys, lupa itu adalah hal yang normal dan bisa kita atasi dengan beberapa langkah sederhana tadi. Yang penting, kita paham penyebabnya dan tahu cara buat ngurangin kebiasaan ini. Jadi, gak perlu khawatir kalau lu sering lupa. Yang penting, lu terus belajar buat lebih fokus dan aware sama apa yang lu lakukan. Baiklah, itu dia pembahasan kita tentang kenapa orang sering mudah lupa. Semoga info ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian punya tips lain buat ngatasin masalah lupa, jangan ragu buat share di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like, share, dan subscribe biar lu nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Thanks for watching and see you in the next video.